Waduk Jati runtuh. Gema kebenaran dari dasar kegelapan. Juni 1981. Di tengah pekatnya malam era Orde Baru, hujan deras turun bak ditumpahkan dari langit. Malam itu, sebuah bus tahanan yang tengah menuju lembaga pemasyarakatan tergelincir di jalanan licin dan mengalami kecelakaan hebat. Di tengah kekacauan itu, seorang tahanan wanita yang tengah hamil tua lenyap tanpa jejak. Dia adalah Siti Aminah, 20 tahun, yang dipenjara atas tuduhan pencurian. Polisi hanya menemukan sepasang sandal jepit putih miliknya, tertata rapi di tepi waduk Jati runtuh. Merasa ada yang janggal, detektif yang menangani kasus itu tak bisa berbuat banyak. Di bawah tekanan dari atasan, kasus itu buru-buru ditutup dengan kesimpulan, bunuh diri akibat depresi. 30 tahun kemudian, pada Juni 2011, di era reformasi, kemarau panjang yang memecahkan rekor mengubah segalanya. Permukaan air waduk Jati runtuh surut hingga ke dasarnya, menampakkan lumpur kering yang retak seribu. Para pekerja yang sedang mengeruk endapan di dasar waduk menemukan sebuah drum berkarat yang disegel rapat dengan beton. Ketika drum itu berhasil dibuka, isinya membuat semua orang terpana. Di dalamnya, kerangka manusia yang meringkuk kecil, selembar kain nilon dari baju tahanan yang tak lapuk oleh waktu, dan jejak dari tahanan wanita yang hilang 3 dekade lalu. Namun, kasus pembunuhan ini telah daluarsa. Di tengah situasi di mana hukum tak lagi bisa menjerat pelakunya, seorang polisi tua memulai penyelidikan terakhirnya dengan dendam yang membara. Seorang pria yang dahulu hanyalah mahasiswa hukum miskin, kini menjadi calon presiden terkuat. Rahasia kelam apa yang tersembunyi antara dirinya dan sang tahanan wanita 30 tahun silam, dan mengapa wanita itu harus mati? Kisah hari itu kini dimulai kembali. Bulan Juni 2011, Desa Cisarua, sebuah desa di kaki gunung di Jawa Barat, menderita di bawah sengatan matahari yang membakar. Langit biru tanpa awan seolah mengejek petak-petak sawah yang tanahnya pecah-pecah seperti tempurung kura-kura. Garis merah pada penanda ketinggian air, waduk Jati runtuh menunjuk angka terendah, bergoyang-goyang di ambang batas. Pemerintah desa memutuskan untuk menguras sisa air dan mengeruk lumpur yang telah mengendap puluhan tahun. Suara menderu dari ekskavator memecah keheningan desa yang biasanya damai. Bau sekali. Ini bau ikan busuk, keluh Hardi, mandor proyek, sambil menutup hidungnya. Di atas lumpur hitam setinggi lutut, bangkai-bangkai ikan dengan perut putihnya tersebar di mana-mana. Ujang, operator ekskavator, dengan gerakan yang terlatih mengayunkan lengan mesin dan mengeruk lumpur dari dasar waduk. Setiap kali endapan puluhan tahun diangkat, air hitam pekat menyiprat ke udara. Tiba-tiba, Ujang berhenti. Ia melambaikan tangan dengan panik dari jendela kabin. Pak Mandor, lihat itu. Ada yang tersangkut. Hardi menyeret sepatu botnya yang berat, mendekati baket ekskavator. Sebuah bongkahan raksasa yang berlumuran lumpur terguling dengan suara berat. Dengan sarung tangan kerjanya, Hardi menyingkirkan lumpur tebal itu. Tampaklah sebuah drum aneh, dilapisi beton tebal berwarna abu-abu di atas lempengan besinya yang berkarat. Apa ini? Ada yang membuang sampah dengan cara dicor beton. Hardi menendangnya. Tapi benda itu tak bergeming sedikit pun. Intuisi mengatakan ini bukan sampah biasa. Firasat buruk menjalari tulang punggungnya. Ujang, perasaanku tidak enak. Panggil polisi. 1 jam kemudian, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Bambang Hartono, Kepala Unit Reserse dari Polres setempat, tiba di lokasi. Wajah polisi yang sebentar lagi akan pensiun itu dipenuhi kerutan yang dalam, jejak waktu dari puluhan tahun pengabdian. Ia tak peduli sepatu kulitnya yang kusam akan kotor oleh lumpur. Ia melangkah lebar-lebar mendekati drum itu. Tolong menyingkir. Jangan disentuh. Perintahnya tegas. Bambang mengeluarkan sarung tangan katun dari sakunya dan mulai memeriksa sekeliling drum. Mulut drum yang disegel rapat dengan beton seolah dibuat untuk mengurung sesuatu selamanya. Pak, coba kita pecahkan. Siapa tahu ada apa di dalamnya. Usul seorang petugas muda.
Atas perintah Bambang, Ujang dengan hati-hati mengayunkan pemecah beton di ujung lengan ekskavator. Dengan suara uar, serpihan beton tua beterbangan ke segala arah. Setelah 2-3 hantaman, sisi drum itu retak dan memperlihatkan rongga gelap di dalamnya. Astaga, apa itu? Salah seorang pekerja yang menonton berteriak ngeri dan jatuh terduduk. Bambang mengernyitkan dahi, matanya terpaku pada celah yang menganga. Di dalamnya, terbaring satu kerangka manusia yang telah berubah warna menjadi kecoklatan. Dalam posisi meringkuk, tulang belulangnya tertekuk aneh, seolah dipaksa masuk ke dalam ruang sempit itu. Di bawah tulang rusuk yang kurus, sehelai kain nilon yang tidak membusuk tampak menyembul. Dengan tangan gemetar, Bambang menarik kain itu dengan hati-hati. Itu adalah seragam tahanan yang warnanya telah pudar. Di bagian dada, sebuah emblem kain putih yang dijahit menunjukkan serangkaian angka yang samar-samar masih terbaca setelah 30 tahun. 3827. Seketika, ingatan yang ingin ia lupakan menyambar di benak Bambang seperti kilat. Tahun 1981. Bus tahanan. Bibirnya bergetar. Malam itu, di awal musim hujan, bus tahanan tergelincir dan terguling. Dalam kekacauan itu, seorang tahanan wanita menghilang. Bambang, yang saat itu masih seorang polisi baru di tim investigasi, bekerja siang malam menyisir perbukitan. Namun, yang ditemukan hanyalah sepasang sandal jepit di tepi waduk. Pimpinan menyimpulkan korban bunuh diri dan menutup kasus dengan cepat. Bambang menatap nanar kerangka itu. Dia tidak bunuh diri, seseorang membunuhnya dan menenggelamkannya seperti ini. Sorot matanya berubah tajam. Agus, segera panggil tim forensik dan tutup lokasi ini. Jangan biarkan seekor semut pun lewat, teriaknya. Agus, juniornya yang berdiri terpaku, tersentak dan segera meraih radio komunikasinya. 3 hari kemudian, suasana di ruang autopsi terasa berat. Dokter forensik menunjuk gambar röntgen di monitor. Pak Bambang, lihat bagian dalam tulang panggul ini. Ada fragmen tulang yang sangat kecil. Bambang menelan ludah. Janin? Betul. Diperkirakan usia kehamilan antara 8 hingga 9 bulan. Dan dari hasil tes DNA, identitas korban sudah pasti. Siti Aminah, tahanan yang hilang pada tahun 1981. Bambang mengepalkan tangannya erat-erat. Seorang wanita hamil yang dituduh melakukan kejahatan yang belum tentu dilakukannya, terkunci dalam drum dingin selama 30 tahun. Ia segera menyerbu ke ruang Kapolres. Kapolres sedang memijat pelipisnya seolah pusing, membolak-balik tumpukan berkas. Pak, ini bukan kasus orang hilang biasa. Ini pembunuhan. Seseorang membunuh wanita hamil, memasukkannya ke drum, lalu mengecornya dengan semen. Suara Bambang menggema di ruangan itu. Kapolres melepaskan kacamatanya dan melemparnya ke meja. Bambang, aku mengerti kau emosional, tapi berpikirlah jernih. Kapan kejadiannya? Tahun 1981, 30 tahun yang lalu. Tapi ini nyawa manusia, Pak. Wanita yang sedang mengandung. Aku tahu. Tapi kasusnya sudah daluarsa. Daluarsa untuk kasus pembunuhan adalah 18 tahun, dan itu sudah lewat lama sekali. Kalaupun kita menemukan pelakunya sekarang, tidak ada hukum yang bisa menghukumnya. Kata-kata Kapolres membuat Bambang terdiam. Belum pernah ia merasa hukum dan keadilan begitu tak berdaya. Jadi Bapak mau kasus ini ditutupi? Bagaimana dengan nasib wanita malang itu? Investigasi resmi tidak bisa dilanjutkan. Pimpinan di Polda juga tidak mau ada keributan. Proses saja sebagai penemuan mayat biasa dan selesaikan diam-diam. Bambang menggigit bibirnya dan keluar dari ruangan. Di televisi lobi, berita kilat sedang tayang. Kerangka dalam drum di Waduk Jatiruntuh teridentifikasi sebagai tahanan hamil yang hilang 30 tahun lalu. Di layar, foto Siti Aminah dari 30 tahun lalu terpampang besar. Wajahnya yang lugu dengan mata ketakutan seolah menatap lurus ke arah Bambang. Pada saat yang sama, di sebuah kantor tim sukses di Menteng, Jakarta,
Seorang pria parubaya berjas mahal menatap tajam layar televisi. Ia adalah Baskara Adiwijaya, calon presiden terkuat dari partai berkuasa. Pena di tangannya patah menjadi dua. Surya, panggilnya dengan suara rendah dan dingin. Sekretaris pribadinya yang berdiri di belakang segera membungkuk. "Siap, Pak." Bungkam semua orang. Pastikan tidak ada satu suara pun yang keluar dari orang-orang yang tahu kejadian 30 tahun lalu. Mata Baskara berkilat dingin seperti ular. Terutama polisi tua itu. Pasang mata-mata untuk mengawasinya. Malam itu, Bambang mengunjungi kamar jenazah di rubanah rumah sakit. Di dalam ruangan yang sunyi, hanya ada satu peti mati tanpa nama. Bambang menyalakan sebatang dupa dan berlutut di depannya. Di balik asap dupa yang membubung, laporan investigasi yang ia tulis asal-asalan 30 tahun lalu terbayang di benaknya. Kalimat diduga bunuh diri terasa telah membunuh wanita itu untuk kedua kalinya. "Siti, maafkan saya. Seandainya waktu itu saya sedikit lebih curiga." Butiran air mata jatuh dari mata Bambang ke lantai. Ia mengangkat wajahnya, menatap peti mati itu. Matanya bukan lagi mata polisi tua yang penuh rasa bersalah. Matanya telah berubah menjadi mata seekor binatang buas yang mengincar mangsanya. "Jika hukum tak bisa menghukum mereka, aku sendiri yang akan menyeretnya. Akan kubuat mereka menebus dosa mereka di hadapan seluruh dunia." Bambang mengeluarkan buku catatan lamanya. Di halaman pertama, ia menulis dengan goresan kuat, "Pelaku, Baskara Adiwijaya." Di tengah udara dingin kamar jenazah, tirai balas dendam yang telah menunggu selama 30 tahun akhirnya mulai tersingkap. Gudang arsip di rubanah Polres dipenuhi bau apek dan lembab. Sebuah lampu neon berkedip-kedip, menerangi ruangan sempit itu dengan ragu. AKBP Bambang menarik setumpuk berkas yang telah menguning dari rak besi berdebu dan membantingnya ke meja. "Hah? Sarang debu," gumamnya sambil mengibaskan tangan. Lalu mengambil kaca pembesar. Tahun 1981, laporan kecelakaan bus tahanan dan pencarian tahanan kabur. Di sampul kuning itu, stempel merah bertuliskan selesai tercetak dengan jelas. Bambang membalik lembar demi lembar. Foto-foto TKP hitam putih dan buram, tapi tidak cukup untuk mengelabui mata tajamnya. Pandangannya berhenti pada satu foto. Sepasang sandal jepit putih yang diletakkan rapi di atas tanah di tepi tanggul waduk. "Agus, kemari sebentar," panggil Bambang pada juniornya yang sedang memeriksa berkas lain. Agus mendekat dan melihat foto yang ditunjuk Bambang. Ini sandal milik Siti Aminah yang ditemukan di lokasi. Berdasarkan ini, tim investigasi menyimpulkan dia bunuh diri. "Betul, Pak." Di laporan juga tertulis begitu. Diduga korban melepas alas kakinya sebelum melompat ke air. "Tapi, apa kau tidak merasa ada yang aneh?" Bambang mendekatkan kaca pembesarnya. Malam itu hujan deras. Seseorang yang baru saja kabur dari bus, lari sejauh 2 kilometer melewati jalan setapak berlumpur. "Kenapa sandalnya bisa sebersih ini?" Agus menyipitkan mata. "Benar," kata Bambang. Untuk alas kaki seseorang yang baru saja melarikan diri melewati kubangan lumpur, ujungnya terlalu putih cemerlang. Tidak ada bekas cipratan lumpur sama sekali, seolah baru dibeli dari toko. "Betul juga, Pak. Solnya juga hampir tidak ada bekas aus. Ini seperti sengaja diletakkan di sana." "Tepat sekali. Baunya busuk. Sangat mencurigakan." Bambang bangkit dari kursinya dan mengenakan jaketnya. "Kita berangkat. Kita harus melihat langsung ke lokasi." Mereka berdua mengendarai mobil dinas tua menuju desa Cisarua. Desa itu masih sama seperti 30 tahun lalu, desa pegunungan yang tenang. Di balai-balai bambu di depan desa, beberapa orang tua sedang bermain catur. Bambang mengetuk pintu sebuah rumah berpagar biru yang paling dekat dengan waduk. "Permisi. Kami dari kepolisian." Seorang nenek bungkuk membuka pintu sedikit. "Ada apa ya, Nek? Maaf mengganggu." "Kami ingin bertanya, apakah Nenek ingat kejadian 30 tahun lalu saat bus tahanan terbalik di dekat waduk?" Tanya Bambang dengan suara selembut mungkin. Nenek itu menghentikan tangannya yang sedang membalik cabai yang dijemur,
lalu menatap wajah Bambang. Bagaimana bisa lupa kejadian mengerikan seperti itu? Seluruh desa gempar. Waktu itu, apa nenek melihat sesuatu yang aneh di sekitar waduk, orang asing, atau mungkin mobil yang tidak biasa? Mata si nenek bergetar sesaat. Ia buru-buru memalingkan wajah dan melambaikan tangan. Tidak tahu. Saya tidak lihat apa-apa. Nenek tua pikun seperti saya bisa lihat apa? Nek, sekecil apapun informasinya akan sangat membantu. Apa mungkin ada yang menyuruh nenek untuk diam? Saat Bambang melangkah maju, si nenek mundur dan mencoba menutup pintu. Sudah kubilang tidak tahu. Pak polisi, tolong pulang saja. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Pintu tertutup dengan suara blam. Bambang menatap pintu besi yang tertutup rapat itu dan mendecakkan lidah. Agus. Orang-orang desa ini tahu sesuatu. Tapi mereka sengaja tutup mulut. Mereka terus berkeliling desa untuk bertanya. Tapi jawabannya seragam. Tidak tahu, tidak ingat, sedang sibuk. Seolah mereka semua telah bersekongkol. Menjelang senja, mereka bertemu seorang kakek mabuk di depan sebuah rumah tua di pinggir desa. Kakek itu sedang duduk di beranda sambil menenggak sebotol arak. Wah, sedang santai ya, Kek? Sapa Bambang ramah sambil ikut duduk di ujung beranda. Pak polisi mau apa kemari? Tanya si kakek dengan wajah memerah. Melirik Bambang. Cuma mau dengar cerita lama, Kek. Tentang kecelakaan di waduk tahun 1981, kakek itu meletakkan botolnya dan tertawa terbahak-bahak. Oh, kasihan sekali gadis Malang itu. Gadis Malang? Maksud kakek tahanan yang kabur itu? Tahanan apanya? Perutnya sudah besar. Napasnya tersengal-sengal. Mata Bambang dan Agus bertemu. Kakek melihat wanita itu? Tanya Bambang, mencondongkan tubuhnya. Kakek itu melihat sekeliling. Lalu berbisik. Lihat, malam itu aku sedang memeriksa air di sawah. Hujan deras sekali. Ada mobil sedan hitam mewah naik ke tanggul waduk. Mobil hitam? Mobil seperti apa? Besar dan mengkilap. Mobil seperti itu tidak mungkin ada di desa terpencil ini. Lalu 3 atau 4 orang laki-laki turun dan menyeret wanita itu. Lalu apa yang terjadi? Agus mengeluarkan buku catatan. Kakek itu menahan tangan Agus. Jangan ditulis. Nanti aku bisa dibunuh. Tangannya gemetar. Besoknya, polisi dari Polsek datang dan mengancamku. Mereka bilang aku berhalusinasi. Katanya kalau aku cerita macam-macam lagi, aku akan dipenjara karena menyebar berita bohong. Bambang mengepalkan tangannya. Ternyata ini bukan sekadar penutupan kasus biasa. Ini adalah konspirasi terorganisir yang melibatkan aparat. Pak, lihat itu. Agus menunjuk ke arah pintu masuk desa. Jauh di jalanan desa, sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti. Kaca filmnya yang gelap membuat mereka tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Tapi jelas mobil itu sedang mengawasi mereka. Kita sudah diikuti. Bambang berpamitan pada si kakek. Kek, terima kasih atas informasinya. Hati-hati ya. Kalian yang harus hati-hati. Orang-orang itu berbahaya, kata si kakek dengan suara gemetar. Kedua detektif itu masuk ke mobil. Melalui kaca spion, Bambang menatap mobil hitam yang menjauh sambil mencengkeram setir. Mereka tahu kita sudah mengendus jejaknya. Keesokan paginya, Bambang kembali mengurung diri di gudang arsip. Kali ini ia menelusuri jejak masa lalu Siti Aminah. Saat membandingkan riwayat kependudukan dengan putusan pengadilan, Bambang menggebrak meja. Lihat ini. Alamat terakhir tempat Siti Aminah bekerja. Kau tahu ini di mana? Agus mendekat. Menteng, Jakarta. Kawasan elit. Ini adalah alamat rumah keluarga Baskara Adiwijaya. Siti Aminah adalah pembantu di rumah itu. Jadi, dia ditangkap karena mencuri di rumah Baskara? Betul. Dan barang yang dicuri cuma satu. Cincin emas. Wanita hamil 5 bulan. Ditangkap dan langsung divonis penjara hanya karena mencuri 1 cincin emas. Padahal ini pelanggaran pertamanya.
Aneh sekali, Pak. Biasanya kasus seperti itu hanya hukuman percobaan atau denda. Ini jebakan. Seseorang ingin menyingkirkan Siti Aminah dari dunia ini. Mungkin karena kehamilannya yang tidak diinginkan. Tiba-tiba ponsel Agus berdering. Ekspresinya menjadi serius. Baik. Saya mengerti. Segera saya periksa. Setelah menutup telepon, Agus mengetik dengan cepat. Pak, gawat. Ada tulisan di forum online yang menyerang kita. Apa isinya? Detektif kasus Waduk Jatiruntuh memfabrikasi kasus untuk tujuan politik. Dulu polisi gagal, sekarang jadi alat oposisi untuk menjatuhkan calon presiden Baskara. Bambang tertawa sinis. Cepat sekali mereka bergerak, tapi ini justru bagus. Komentarnya negatif semua, Pak. Sepertinya mereka mencoba membentuk opini publik. Jangan pedulikan. Anjing yang menggonggong tidak menggigit. Reaksi mereka justru membuktikan kita berada di jalur yang benar. Bambang bersandar di kursinya. Agus, apa kau sudah memeriksa apa yang dilakukan Baskara pada tahun 1981? Sudah, Pak. Saya melacak aliran dananya, dan sangat mencurigakan. Agus menyodorkan setumpuk dokumen. Tepat setelah kejadian, pada September 1981, Baskara tiba-tiba berangkat kuliah ke Amerika. Padahal saat itu, kondisi ekonomi keluarganya sedang sulit. Dari mana uangnya? Itulah misterinya. Dan 3 tahun kemudian, saat dia kembali, gaya hidupnya tiba-tiba menjadi mewah. Ada aliran dana tak dikenal yang masuk ke dana kampanyenya. Mata Bambang berkilat tajam. Potongan puzzle mulai tersusun. Kehamilan sang pembantu, penangkapan yang dipaksakan, pembunuhan yang disamarkan, dan dana kuliah misterius. Baskara menyingkirkan Siti Aminah dan mendapatkan imbalan dari seseorang, atau dia memeras seseorang dengan kejadian itu. Tapi apa mungkin Baskara bergerak sendiri, Pak? Waktu itu dia masih mahasiswa hukum. Karena itu dia butuh kaki tangan. Orang yang bisa dipercaya. Bambang tiba-tiba berdiri. Ujang Sutisna. Cari Ujang Sutisna, sopir Baskara saat itu. Dia yang selalu seperti bayangan Baskara. Dia pasti tahu sesuatu. Saya coba lacak keberadaannya sekarang, Pak. Cepat. Mereka pasti tahu kita juga mengincar Ujang. Bambang melihat keluar jendela. Di sudut parkiran Polres, sedan hitam yang sama dengan yang ia lihat di desa kemarin terparkir. Seolah mengawasinya, perang telah dimulai. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, aroma kaldu yang gurih tercium dari sebuah warung makan sederhana. AKBP Bambang menatap papan nama yang sudah pudar. Warung makan Mbak Yati. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia menemukan Yati, sahabat Siti Aminah 30 tahun lalu. Begitu masuk, seorang wanita parubaya terlihat sedang mengelap meja. Guratan di jari-jarinya yang kasar dan kerutan di sudut matanya menceritakan kehidupan yang berat. Selamat datang. Mau pesan apa? Sapanya dengan logat Sunda yang kental. Saya bukan mau makan. Anda Mbak Yati, kan? Bambang menunjukkan lencana polisinya. Wanita itu berhenti mengelap, menatap Bambang dari atas ke bawah dengan waspada. Ada perlu apa polisi kemari? Saya Bambang. Dari Polres. Saya datang untuk bertanya tentang Siti Aminah. Mendengar nama itu, lap di tangan Yati jatuh. Matanya bergetar hebat. Aminah. Jadi benar dia sudah meninggal? Yang diberita itu benar-benar Aminah. Sayangnya, benar. Hasil tes DNA sudah keluar. Mendengar jawaban berat Bambang, Yati seolah kehilangan tenaga dan terduduk lemas di kursi. Ia menutupi wajahnya dengan celemek dan mulai terisak. Ya Allah, kasihan sekali anak itu. Selama 30 tahun aku berharap dia masih hidup di suatu tempat. Bambang menunggu Yati tenang, lalu mengeluarkan perekam suara. Mbak Yati, untuk membalaskan dendam Aminah, saya perlu Mbak menceritakan kejadian 30 tahun lalu. Siapa ayah dari anak yang dikandung Aminah? Yati menatap Bambang dengan mata basah. Sambil menggigit bibir,
Ia menjawab dengan suara rendah, "Baskara Adiwijaya." Si iblis berwajah malaikat itu. Yati mengunci pintu warungnya dan mulai membuka kenangan 30 tahun lalu. Kami berdua pembantu di rumah itu. Aminah itu anak yang polos dan penurut. Apa saja yang dikatakan anak majikan pasti dia turuti. Bambang mendengarkan dalam diam. Waktu itu Baskara pura-pura belajar untuk ujian. Tapi malam-malam dia sering memanggil Aminah ke kamarnya. Dia merayu Aminah dengan janji manis. Akan menikahinya setelah lulus. Lalu Aminah hamil. Iya. Tapi begitu mendengar kabar itu, sikapnya berubah total. Dia bilang harus menikah dengan anak orang kaya, dan memaksa Aminah menggugurkan kandungannya. Yati tak kuasa menahan tangis. Karena Aminah tidak mau, dia dijebak mencuri cincin emas. Mana ada cerita mencuri 1 cincin langsung di penjara. Semua itu rencana busuk dia dan ibunya. Aminah tidak membela diri. Dia mencoba, tapi polisi, jaksa, semua berpihak pada keluarga kaya itu. Saat terakhir kali saya menjenguknya, dia memegang tangan saya dan berkata, "Meskipun anak ini harus lahir di penjara, aku akan tetap membesarkannya." Ternyata itu pertemuan terakhir kami. Bambang mematikan perekamnya dan menghela napas panjang. Kesaksian ini saja sudah cukup untuk membuka topeng Baskara. Di saat yang sama, markas tim sukses Baskara Adiwijaya di Jakarta dilanda kepanikan. Grafik elektabilitas yang menukik tajam membuat para staf pusing. "Pak, kita harus melakukan sesuatu untuk membalikan opini publik," kata sekretaris pribadinya. Baskara hanya diam, membelakangi jendela sambil merokok. "Kau punya ide? Bagaimana jika kita memanfaatkan kondisi ibu? Istriku sedang dirawat di rumah sakit." "Justru itu. Tunjukkan citra Bapak sebagai suami yang setia merawat istri yang sakit. Itu akan menarik simpati publik." Baskara menghembuskan asap rokoknya. Seulas senyum tipis yang mengerikan terukir di bibirnya. "Ide bagus. Segera kumpulkan wartawan." Di kamar VIP rumah sakit, seorang perawat sedang mengupas apel sambil menonton TV. Di layar, Baskara sedang belusukan dan bersalaman dengan warga. "Wah, Bapak sibuk sekali ya. Pasti beliau juga sangat khawatir dengan kondisi ibu." Istri Baskara yang terbaring lemah di ranjang tersenyum tipis. Wajahnya pucat pasi. "Suster, apa yang terlihat belum tentu segalanya. Maksud ibu? Dia adalah tipe orang yang akan mengorbankan istri dan anaknya demi kesuksesan. Dia menikahi saya pun karena butuh koneksi dari ayah saya." Istri Baskara memandang keluar jendela. Matanya kosong namun penuh kesedihan. "Saya juga tahu tentang anak dari pembantu itu. Saya tahu suami saya mengirim wanita hamil ke penjara. Dan setelah itu wanita itu menghilang. Perawat itu menghentikan pisaunya. Mulutnya ternganga. Ibu tahu hal mengerikan seperti itu? Sekarang saya sudah tidak berguna lagi. Istri yang sakit hanya menjadi beban. Saya hanya menunggu hari di mana saya akan dibuang." Air mata panas mengalir di pipinya. Sementara itu, Bambang dan Agus berkumpul di kamar hotel yang mereka jadikan markas. Dindingnya penuh dengan foto Baskara dan orang-orang di sekitarnya. "Kesaksian Yati sudah kita dapat. Tapi ini belum cukup. Kita butuh bukti pamungkas untuk menjerat Baskara secara hukum," kata Bambang sambil melipat tangan. Agus menghela napas. "Masalahnya daluarsa, Pak. Kasus pembunuhan 30 tahun lalu sudah tidak bisa dituntut." Baskara tahu itu, makanya dia bersikap santai. "Kalau begitu kita harus menangkapnya dengan cara lain. Pasti ada orang yang memegang kelemahannya." Bambang menunjuk foto seorang pria di sebelah foto Baskara. "Ujang Sutisna. Sudah ketemu orang ini?" "Sudah, Pak." Mata Agus berbinar. Ia memutar laptopnya. Dia terdaftar sebagai manajer di perusahaan konstruksi milik ipar Baskara. Tapi anehnya, tidak ada catatan kehadiran sama sekali. Karyawan fiktif. Gajinya tetap ditransfer 3 juta rupiah setiap bulan. Selama lebih dari 10 tahun. Ini jelas uang tutup mulut.
Bambang menepuk lututnya. Itu dia. Ujang memegang kartu mati Baskara. Kita harus segera menemuinya. Mereka segera meluncur ke alamat Ujang di sebuah rumah susun tua di pinggiran Jakarta. Bambang mengintai dari dalam mobil selama berjam-jam. Menjelang sore, seorang pria bungkuk muncul di pintu masuk rusun. Wajahnya jauh lebih tua dan kusam dari foto, tapi tidak salah lagi. Itu Ujang Sutisna. Bambang melesat keluar mobil. Bapak Ujang Sutisna? Pria itu terkejut dan mundur. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Siapa Anda? Saya Bambang dari Polres. Saya mau bicara soal Siti Aminah 30 tahun lalu. Mendengar nama itu, mata Ujang bergetar hebat. Saya tidak tahu. Anda salah orang. Ujang mencoba lari, tapi Bambang mencengkeram lengannya. Mau kemana? Selama 30 tahun ini, apa Anda bisa tidur nyenyak setelah memasukkan nyawa tak berdosa itu ke dalam drum? Ujang membeku. Dengar, kasusnya sudah daluarsa. Kalau Anda bicara sekarang, Anda tidak akan dihukum. Keluarga Anda akan kami lindungi. Suara Bambang melembut. Menurut Anda, sampai kapan Baskara akan menjamin hidup Anda? Sudahi beban ini, Pak. Mata Ujang berkaca-kaca. Beban rasa bersalah yang ia pikul seumur hidup akhirnya meruntuhkannya. Sebenarnya, saat Ujang membuka mulutnya, sebuah sedan hitam besar berhenti mendadak di samping mereka dengan suara decitan ban yang memekakan telinga. Dua pria berbadan tegap turun dari mobil. Wah, Pak Ujang, sedang apa di sini? Bapak dicari oleh bos. Salah satu pria itu menarik lengan Ujang dengan kasar. Ayo Pak. Nanti terlambat. Mereka mendorong Ujang ke kursi belakang mobil tanpa mempedulikan Bambang. Tunggu. Siapa kalian? Teriak Bambang. Tapi mobil itu sudah melesat pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot. Sial. Bambang meludah ke tanah dan meraih ponselnya. Agus. Ujang diculik. Catat nomor platnya. Segera lacak. Kalau kita kehilangan Ujang, semuanya berakhir. Malam itu, di sebuah klub mewah di Jakarta, Baskara memutar-mutar gelas whiskinya. Jadi, si Ujang bertemu dengan polisi itu? Betul, Pak. Anak buah kami mengamankannya saat dia sedang bicara dengan polisi di depan rusunnya, lapor seorang pria yang duduk di hadapannya. Baskara menenggak minumannya. Kurang ajar, berani-beraninya dia mau buka mulut. Sudah diberi makan dan tempat tinggal, malah mau menggigit tangan majikannya. Topeng politisi welas asih di wajahnya luntur, menampakkan wajah asli pembunuh berdarah dingin 30 tahun lalu. Mau dibereskan bagaimana, Pak? Baskara mengambil sebongkah es batu dan mengunyahnya hingga pecah. Buat dia pensiun selamanya. Pastikan mulutnya tidak bisa bicara lagi. Matanya berkilat lebih dingin dari lampu klub malam itu. Laboratorium Forensik Mabes Polri. Di bawah cahaya lampu neon kebiruan, Dr. Rina, seorang ahli forensik, menatap tajam ke lensa mikroskop elektron. Di monitor, surat wasiat Siti Aminah yang ditemukan 30 tahun lalu diperbesar ratusan kali. Tulisan tangan yang bengkok di atas kertas yang menguning itu seolah sedang menjerit. Dok, hasil analisis tekanan tulisan sudah keluar, kata seorang rekannya. Dr. Rina membetulkan letak kacamatanya, membandingkan grafik dengan surat aslinya. Memang aneh. Ini bukan tulisan orang yang rela menulis. Maksudnya, Dok, lihat di bagian maafkan aku. Ada jejak keraguan setiap kali goresannya terputus. Dan kertasnya sampai hampir robek karena ditekan terlalu kuat. Ini bukti dia menulis sambil gemetar ketakutan, di bawah paksaan. Dr. Rina mengalihkan pencahayaan pemindai ke mode ultraviolet. Dan ini yang paling menentukan. Saya mencoba merekonstruksi jejak tekanan dari balik surat wasiat. Di layar monitor, tulisan samar yang tak terlihat mata telanjang muncul seperti hantu. Itu adalah jejak dari kertas lain yang ada di bawahnya. Dua kata yang ditulis dengan goresan tajam. Baskara pukul. Seseorang mengawasinya sambil menuliskan contekan ini. Dia dipaksa.
simpul Dr. Rina. Ia menampilkan perbandingan dengan tulisan tangan Baskara dari catatan kuliahnya dulu, dan tulisan Baskara ini, 99% identik dengan tulisan tangan Baskara Adiwijaya. Di saat yang sama, di ruang redaksi sebuah stasiun TV di Jakarta, sebuah amplop tua tanpa nama pengirim tergeletak di meja Budi Santoso, seorang wartawan investigasi. Budi membukanya. Di dalamnya ada sebuah kaset pita dan secari kertas kumal bertuliskan, "Kebenaran dari malam itu, 30 tahun lalu." Budi mencari pemutar kaset tua, meniup debunya, dan memasukkan kaset itu. Setelah suara desis, terdengar suara pria yang gugup. "Bos, kalau perempuan itu kembali, hidup saya bisa hancur. Jabatan, semuanya bisa hilang. Tapi itu nyawa manusia, bos. Dia sedang hamil. Diam. Urus dia. Lakukan tanpa ada yang tahu. Jangan sampai dia muncul lagi di hadapanku." Mata Budi terbelalak. Suara si bos adalah suara Baskara Adiwijaya saat masih muda. Dan suara yang membalasnya dengan ketakutan adalah suara Ujang Sutisna, sopirnya. Ini skandal besar. Skandal yang akan mengguncang negara. Tangan Budi gemetar. Malam itu, dalam siaran berita utama, rekaman suara 30 tahun lalu itu menggema di seluruh negeri. Eka eksklusif. Bocoran rekaman suara dugaan perintah pembunuhan oleh Kapres Baskara Adiwijaya. Markas tim sukses Baskara berubah menjadi medan perang. Telepon tak henti-hentinya berdering. "Pak, elektabilitas kita terjun bebas. Opini di internet berbalik total." Lapor sekretarisnya dengan wajah pucat. Baskara menatap berita itu dengan mata memerah. Ia melemparkan remote TV ke layar. Layar LCD itu pecah seperti sarang laba-laba. "Brengsek. Beraninya mereka menyerangku dengan kasus yang sudah daluarsa." Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel sekali pakai dari laci. "Halo, saya, Pak," jawab suara berat dari seberang. "Ujang, dia masalahnya. Kalau dia buka mulut, bukan hanya masa laluku, tapi semuanya akan berakhir." Mata Baskara berkilat penuh niat membunuh. "Harus dibereskan bagaimana, Pak?" "Lakukan dengan rapi. Orang tua lupa mematikan kompor gas. Kecelakaan biasa, kan? Siap laksanakan. Malam ini akan kami bereskan." Di markasnya, Bambang dan Agus menyadap percakapan itu secara real time. Ilegal. Tapi ini bukan saatnya memikirkan prosedur. Agus melempar headphone-nya. "Pak, Baskara baru saja memberi perintah lewat ponsel ilegal. Lokasi penerimanya di Rusun Ujang." Wajah Bambang mengeras. Dia sudah putus asa. Dia mau membunuh Ujang. Bambang menyambar jaketnya. "Agus, berangkat. Kalau kita terlambat, Ujang akan mati." Mobil mereka melesat dengan sirene meraung-raung. Bambang menyetir seperti orang gila, melewati bahu jalan untuk menghindari kemacetan. "Minggir! Minggir!" Di parkiran bawah tanah Rusun Ujang, seorang pria berseragam petugas gas berjalan waspada menuju ruang panel. Ia dengan ahli membuka kunci ruang itu dan mendekati jaringan pipa gas. "Jangan salahkan aku, Pak Tua." Pria itu mengeluarkan pemotong besar dan mengarahkannya ke selang gas yang menuju unit Ujang. Terdengar suara desis dan bau gas yang menyengat mulai menyebar. Pria itu mengeluarkan korek api Zippo saat ia membuka tutup koreknya. "Jangan bergerak." Pintu besi terbuka dan Bambang melompat masuk. "Polisi, angkat tangan." Bambang menepis tangan pria itu sebelum ia menyalakan korek. Pria itu menjatuhkan koreknya. Agus segera membekuknya. "Anda ditangkap atas percobaan pembunuhan." Bambang buru-buru menutup katup gas utama. Sedikit saja terlambat, seluruh rusun ini akan meledak. Ponsel di saku pria itu bergetar. Di layarnya tertera nama bos. Bambang memasukkan ponsel itu ke kantong barang bukti sambil tersenyum. "Lihat ini, Agus. Ini bukan kasus masa lalu yang daluarsa. Ini adalah kejahatan yang baru saja terjadi, tertangkap basah." Setengah jam kemudian, Ujang pulang sambil menenteng kantong belanjaan.
Pintu masuk rusunnya sudah ramai dengan mobil polisi dan pemadam kebakaran. Ada apa ini? Kebakaran? Tanyanya pada petugas keamanan. Pak Ujang. Hampir saja celaka. Ada orang gila memotong pipa gas Bapak dan mau membakarnya. Kantong belanjaan di tangan Ujang jatuh berdebam. Saat itu, Bambang mendekatinya. Pak Ujang, Anda tidak apa-apa, Pak Polisi. Ini? Baskara. Dia mengirim pembunuh bayaran untuk membungkam Anda. Kaki Ujang lemas. Ia menggeleng tak percaya. Tidak mungkin. Saya sudah mengabdi padanya selama 30 tahun. Dia tidak menganggap Anda keluarga. Kalau kami terlambat sedikit, Anda sudah jadi abu sekarang. Bambang menunjuk pembunuh bayaran yang digiring ke mobil polisi. Pembunuh itu menatap Ujang dan tersenyum sinis. Ujang jatuh terduduk dan menangis meraung-raung. Pengkhianatan dari majikan yang ia layani seumur hidup terasa menusuk hingga ke tulang. Saya yang gila. Percaya pada iblis seperti dia. Bambang menepuk pundaknya. Belum terlambat, Pak. Demi Siti Aminah, dan demi diri Anda sendiri, ceritakanlah kebenarannya. Ujang mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya bukan lagi mata seorang buronan. Matanya kini dipenuhi amarah, penyesalan, dan tekad. Saya akan bicara. Semuanya. Apa yang dilakukan pria itu pada Aminah malam itu. Di balik langit yang dingin, pintu kebenaran yang terkunci selama 30 tahun akhirnya akan terbuka. Di bawah lampu interogasi yang dingin, Ujang Sutisna duduk membungkuk. Punggungnya yang ringkih seolah menanggung beban dosa selama 30 tahun. Ceritakan semuanya dari awal, tanpa ada yang ditutupi, kata AKBP Bambang. Ujang meminum air dari gelas kertas. Malam itu, 15 Juni 1981, Tuan Muda Baskara memanggil saya. Di mana? Di paviliun belakang rumahnya. Wajahnya pucat pasi. Ujang menatap kosong. Kembali ke malam 30 tahun lalu, dia mencengkeram bahu saya. Jemput Aminah, katanya. Busnya kecelakaan. Dia kabur dan meneleponku. Lalu? Tanya Agus sambil mencatat. Saya membawa sedan hitam ke lokasi yang dijanjikan. Aminah basah kuyup, menggigil kedinginan. Perutnya besar, jalannya susah. Ujang berhenti, memejamkan mata. Begitu masuk mobil, dia memegang tangan saya. Kang Ujang, kita ke tempat Tuan Muda? Dia mau menolong saya dan bayi ini kan? Setelah itu, desak Bambang. Saya membawanya ke sebuah gudang tua. Tuan Muda sudah menunggu di sana. Suara Ujang bergetar. Begitu melihat Aminah, Tuan Muda langsung membentaknya. Kenapa kau kembali hidup-hidup? Kenapa kau muncul dan mengganggu hidupku? Ruangan menjadi sunyi. Bambang mengepalkan tangannya. Jadi Baskara yang membunuhnya? Ujang menggeleng. Bukan. Saya yang membunuhnya. Tuan Muda hanya melihat. Saya mencekik leher Aminah dan memasukkannya ke drum. Alis Bambang bergerak. Anda yang membunuhnya? Iya. Saya suka pada Aminah. Tapi saya marah karena dia mengandung anak Tuan Muda. Saya kalap. Bambang menatap mata Ujang. Matanya gelisah. Bohong. Dia berbohong untuk melindungi Baskara. Saat itu, di kediaman Baskara di Menteng, tim pengacara papan atas sedang rapat. Arahkan ceritanya menjadi perbuatan tunggal Ujang. Siapkan juga surat keterangan dokter yang menyatakan dia tidak stabil secara mental, perintah Baskara. Tapi, Pak, jika Ujang mengubah keterangannya, kesaksiannya jadi tidak kredibel, kata seorang pengacara. Baskara tertawa. Bilang saja Ujang sudah memeras saya selama 30 tahun. Uang 3 juta yang saya kirim setiap bulan itu adalah uang tutup mulut karena ancamannya. Keesokan siangnya, istri Baskara, Dewi Adiwijaya, datang ke Polres. Dengan kepala tertutup syal akibat kemoterapi, ia berkata pada Bambang, saya datang untuk bersaksi mengenai kebiadaban suami saya. Ia mengeluarkan sebuah buku harian tua.
Ini buku harian saya tanggal 15 Juni 1981. Bambang membukanya. Pukul 2 pagi. Baskara pulang. Aku melihatnya membakar sesuatu di halaman belakang. Ternyata kemeja berdarah. Tangannya gemetar saat menyalakan api. Ketika kutanya, dia hanya menatapku dengan tajam lalu masuk ke kamar. Apa ini benar-benar ditulis pada hari itu? Iya. Selama 30 tahun saya sembunyikan di brankas. Saya tahu hari ini akan datang, kata Dewi dengan suara lirih. Dengan bukti ini, Bambang bersiap membocorkannya ke media, tapi Baskara lebih cepat. Keesokan paginya, ia mengadakan konferensi pers. Rekan-rekan media, istri saya saat ini menderita depresi berat dan gangguan delusi. Baskara bahkan berakting menangis. Buku harian yang ia bawa hanyalah novel yang ia tulis saat sedang sakit. Layar menampilkan rekam medis palsu. Opini publik berbalik. Di kantor polisi, Bambang melempar remote TV. Dasar penipu ulung. Pak. Ujang bersikeras dia pelakunya. Kesaksian Ibu Dewi dimentahkan. Kita tidak bisa menjerat Baskara, kata Agus putus asa. Pasti ada sesuatu. Pasti ada bukti fisik Baskara yang melakukannya. Bambang menyambar jaketnya. Kita ke Lab 4 lagi. Sudah 3 kali ke sana, Pak. Apa masih ada yang bisa ditemukan? Pasti ada yang terlewat. Di Lab 4, Bambang memohon pada Dokter Rina. Dok, tolong periksa sekali lagi. Baju bayi itu. Bambang menunjuk baju nilon kecil di kantong barang bukti. Seorang ibu yang akan mati tidak mungkin tidak meninggalkan jejak apapun pada baju anaknya. Dokter Rina menghela napas dan kembali memakai sarung tangannya. Ia membentangkan baju bayi itu dan mengarahkannya ke mikroskop perbesaran tinggi. Tangannya tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar. Jahitan di bagian ketiak ini. Aneh. Kenapa? Dok, jahitannya lebih kasar dari bagian lain. Coba saya buka. Dengan pinset, Dokter Rina membuka jahitan itu dengan hati-hati. Saat kain yang terlipat terbuka, tampaklah sesuatu yang menggumpal berwarna merah kehitaman. Ini darah, seru Dokter Rina. Darah? Setelah 30 tahun, karena terlipat rapat di dalam, tidak teroksidasi. Seseorang menggigit jarinya dan menulis dengan terburu-buru. Dokter Rina meneteskan cairan khusus. Gumpalan darah itu mulai membentuk tulisan. Itu bukan sekadar noda, melainkan pesan terakhir dari Siti Aminah. Jantung Bambang berdebar kencang. Inilah kartu as yang akan membalikan semua pengakuan palsu dan bukti yang direkayasa. Suasana di Lab 4 tegang. Di bawah mikroskop, noda darah itu membentuk tulisan yang jelas. DNA-nya hampir tidak rusak karena terlindung di dalam lipatan kain, kata Dokter Rina takjub. Dan ini bukan sekadar darah. Ini tulisan. Dengan filter khusus, tulisan yang digoreskan dengan jari itu tampak jelas. Baskara pukul, Kang Ujang kubur. Bambang merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini pesan terakhir yang ditinggalkan Aminah. Bisik Agus gemetar. Ya. Alih-alih memohon ampun, dia mengukir nama pembunuhnya di baju anaknya. Berharap suatu hari nanti akan ditemukan. Mata Bambang memanas. Semua puzzle sudah lengkap. Ini bukti Baskara adalah pelaku utamanya. Bambang mengepalkan tangannya. Dokter, terima kasih banyak. Anda telah membantu membalaskan dendam 30 tahun. Dengan bukti ini, Bambang meminta surat perintah penangkapan. Jaksa menyetujuinya. Ini bukan lagi kasus daluarsa. Ini adalah bukti motif dari percobaan pembunuhan terhadap Ujang Sutisna. Segera keluarkan surat perintahnya. Namun Baskara memainkan kartu terakhirnya. Ia akan tampil di acara debat calon presiden secara langsung di televisi malam itu dan menyatakan bahwa semua ini adalah konspirasi politik. Pak, menangkapnya saat siaran langsung terlalu berisiko, kata Kapolres. Justru ini kesempatannya, Pak. Biarkan seluruh rakyat Indonesia melihat kebenarannya. Kita harus merobek topengnya di hadapan semua orang. Desak Bambang.
Kapolres akhirnya menyerah. Baik, tapi jangan sampai gagal. Di ruang interogasi, Ujang menangis melihat foto pesan darah itu. Aminah, dia sampai akhir masih percaya padaku. Dengan tangan gemetar, Ujang mengeluarkan sebuah perekam kaset tua dari sakunya. Pak, bawa ini juga. Ini saya simpan untuk berjaga-jaga. Bambang menekan tombol play. Terdengar suara Baskara dari 30 tahun lalu. Hei, brengsek. Kenapa diam saja? Cekik perempuan itu sekarang. Kalau tidak, kau dan seluruh keluargamu akan kubunuh. Tuan muda, tolong. Dia sedang hamil. Diam. Masukkan dia ke drum, cor dengan semen, dan buang ke waduk. Ini adalah bukti sempurna bahwa Baskara adalah otak dan dalang pembunuhan itu. Malam harinya, stasiun TV sudah riuh. Pendukung Baskara berdemo di luar. Sementara masa tandingan meneriakkan tangkap pembunuh. Bambang dan timnya menyelinap masuk melalui pintu belakang. Di ruang rias, Baskara sedang dirias. Tolong buat wajahku terlihat lebih cerah. Hari ini sangat penting, katanya pada perias. Ia berbisik pada sekretarisnya. Kalau aku menangis sedikit malam ini, elektabilitas pasti naik 10%. Bambang bersembunyi di kegelapan belakang panggung, menatap panggung debat yang terang benderang. Hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Siaran langsung dimulai. Bambang menggenggam erat surat perintah penangkapan. Waktu penghakiman telah tiba. Malam 15 Juni 1981. Di sebuah gudang tua, Baskara muda menjambak rambut Siti Aminah dan menyeretnya masuk. Lepaskan, Tuan muda. Mau apa? Siti memegangi perutnya yang besar, tapi Baskara membantingnya ke lantai beton. Kenapa kau kembali hidup-hidup? Mata Baskara memancarkan kegilaan. Ia mengambil sebatang pipa besi. Tuan muda, tolong. Saya janji tidak akan muncul lagi. Anak ini darah daging Tuan muda. Isak Siti. Anak itu akan menghancurkan hidupku. Baskara mengayunkan pipa besi itu tinggi-tinggi. Seketika, Siti tahu ajalnya telah tiba. Ia memeluk erat baju bayi di dekapannya. Nak, maafkan ibu. Ia menggigit jari telunjuknya hingga berdarah. Lalu dengan cepat menulis di lipatan jahitan baju bayi itu. Baskara Adiwijaya. Buk. Pukulan pipa besi itu mendarat. Dan tubuh Siti terkulai lemas. Ujang yang menonton dari sudut menjerit ketakutan. Diam. Kau juga melihatnya. Kau juga terlibat. Bentak Baskara. Cepat masukkan dia ke drum dan buang ke waduk. 30 tahun kemudian. Studio televisi yang megah. Baskara Adiwijaya tersenyum di depan kamera. Rakyat Indonesia yang saya hormati, saya hidup dengan menjunjung tinggi hukum. Tiba-tiba, pintu studio terbuka dan AKBP Bambang berjalan tegap ke tengah panggung. Puluhan kamera serempak menyorotnya. Polisi! Suara Bambang memecah keheningan. Apa-apaan ini? Ini siaran langsung. Bentak Baskara panik. Bambang membentangkan surat perintah penangkapan di depan wajahnya. Baskara Adiwijaya, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penghalangan proses hukum. Gila! Percobaan pembunuhan apa? Kasus 30 tahun lalu sudah daluarsa. Bambang tersenyum dingin. Siapa yang bicara kasus 30 tahun lalu? Saya bicara tentang percobaan pembunuhan Anda terhadap Ujang Sutisna kemarin. Kasus itu daluarsanya masih 18 tahun lagi. Mata Baskara terbelalak. Dan kebenaran 30 tahun lalu yang ingin Anda sembunyikan. Biarkan rakyat Indonesia melihatnya. Di layar raksasa studio, foto baju bayi dengan pesan darah itu muncul. Baskara pukul. Kang Ujang kubur. Penonton terkesiap. Kemudian, video pengakuan Ujang diputar. Wajah Baskara pucat pasi. Ia mundur dan jatuh terduduk. Tidak. Itu rekayasa. Suaranya bergetar. Bambang mengeluarkan borgol. Baskara Adiwijaya, Anda berhak.
Klik! Suara borgol yang dingin mengunci pergelangan tangannya di hadapan jutaan mata penonton. Topengnya hancur berkeping-keping. Dari barisan penonton, Yati berdiri dan berteriak dengan tangis histeris. Pembunuh! Kembalikan Aminah sahabatku. Bambang menarik lengan Baskara. Ayo! Saatnya membayar hutang 30 tahun, plus bunganya. Diseret oleh polisi, Baskara digiring keluar studio, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu, Indonesia tidak bisa tidur. Pengadilan negeri menjatuhkan vonis. Baskara Adiwijaya, dengan seragam tahanan biru, hanya menatap lantai. Terdakwa Baskara Adiwijaya dihukum 20 tahun penjara. Yati menangis di kursi penonton. Ujang Sutisna, di pengadilan terpisah, divonis 3 tahun penjara dengan masa percobaan 5 tahun atas kerjasamanya. Musim gugur tiba. Di hari pensiunnya, AKBP Bambang menerima plakat penghargaan. Terima kasih atas pengabdiannya, Pak, kata Kapolres. Bukan apa-apa. Ini semua berkat kerja keras anak-anak buah saya, jawab Bambang sambil tersenyum. Keesokan paginya, Bambang tidak membawa pancing, melainkan seikat bunga krisan. Ia pergi ke Waduk Jati Runtuh. Airnya telah kembali penuh dan jernih. Ia mendaki sebuah bukit kecil yang menghadap ke waduk. Di sana, sebuah pohon beringin kecil ditanam. Disitulah abu jenazah Siti Aminah dan bayinya disemayamkan. Di dahan pohon, tergantung baju bayi mungil, sepatu rajut, dan mainan kerincingan yang ditinggalkan warga. Aminah, saya datang. Bambang meletakkan bunga dan berlutut. Ia mengeluarkan sepasang sepatu bayi dari katun yang hangat dan mainan anak ayam yang bisa berjalan jika diputar. Pasti dingin sekali waktu itu tanpa alas kaki. Pakailah ini, dan pergilah ke tempat yang lebih baik bersama bayimu. Sore harinya, satu persatu orang mulai berdatangan. Yati, para kakek yang dulu bungkam, dan warga desa lainnya datang membawa makanan dan buah-buahan untuk mengadakan doa bersama. Maafkan kami, Aminah. Kami tidak bisa melindungimu. Isak seorang kakek. Suara lantunan doa yang menenangkan jiwa menggema di tepi waduk. Bambang berdiri di belakang, mengamati dalam diam. Matahari terbenam, menyisakan warna jingga di permukaan air. Kejahatan bisa ditutupi, tapi kebenaran tidak akan pernah tenggelam, gumam Bambang. Seperti dasar waduk yang terlihat saat kemarau, kebenaran pada akhirnya akan selalu muncul ke permukaan. Beban berat yang selama 30 tahun menghimpit dadanya terasa lenyap. Tidurlah yang tenang, Aminah. Saya juga akan beristirahat sekarang. Bambang membungkuk hormat pada pohon itu untuk terakhir kalinya. Malam turun, dan bintang-bintang mulai berkelip. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan sepatu bayi di dahan pohon, dan riak air waduk menyanyikan lagu Nina Bobo. Lagu paling sedih sekaligus terindah di dunia. Untuk dua jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian abadi setelah mimpi buruk yang panjang. Cahaya bulan menembus awan, menerangi waduk dengan sinarnya yang lembut, dan menutup tirai kisah panjang 30 tahun ini. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Dukungan Anda melalui komentar, suka, dan berlangganan akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Semoga hari Anda dipenuhi ketenangan dan cahaya.